Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berjumpa lagi di channel Firma_Bandung. Channel ini membahas edukasi seputar pengelolaan remaja masjid. Sahabat bisa menyimak banyak video yang kami sudah sediakan di playlist, silahkan disimak saja. Dan bagi sahabat yang baru bergabung, tentu kami sarankan untuk subscribe, nyalakan notifikasi loncengnya agar sahabat tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di playlist 10 jurus mengubah nasib, kita sudah masuk di jurus yang ketiga. Bahas apa ini? Yaitu bahas ubah donasi. Nah, sahabat, bagi sahabat yang ingin menyimak video sebelumnya, jurus 1 dan jurus yang kedua, silakan, sangat dianjurkan sekali, karena itu yang menjadi latar belakang kenapa kita mengedukasi tentang 10 jurus mengubah nasib. Inspirasinya adalah surah Ar-Ra'd ayat 11, bahwa Allah tidak akan mengubah kondisi suatu kaum sebelum kaum tersebut mengubah apa yang ada pada diri mereka. Nah, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya tidak ada orang maupun kaum yang mengalami perubahan nasib tanpa mereka mengubah dulu seperti apa donasinya. Baik, yang dibahas itu setidaknya ada 3 macam. Yang pertama, donasi dalam bentuk materi. Yang kedua, donasi dalam bentuk ilmu. Dan yang ketiga, donasi dalam bentuk pembangunan manusia. Nah, gambarannya seperti apa? Sebelum kita masuk di poin-poin tadi, kalau kita melihat sosok keluarga miskin dan bodoh, maka biasanya mereka kesulitan untuk mengasuh nutrisi bergizi dan memberikan pendidikan yang bermutu bagi anak-anaknya. Walhasil, anak-anaknya ini kelak juga akan kesulitan untuk mendapat penghidupan yang lebih baik, yang mampu mengeluarkannya dari lubang kemiskinan dan kebodohan. Artinya, keluarga miskin atau bahkan bangsa miskin selamanya akan kesulitan keluar dari jerat nasibnya. Tetapi Allah berjanji akan mengubah nasib suatu kaum bila mereka mengubah apa yang ada dalam diri mereka. Sesungguhnya, semiskin apapun seseorang, dia masih bisa melakukan donasi atau sedekah. Menurut Rasulullah, donasi itu banyak macamnya. Yang paling populer tentu saja sedekah berupa harta. Namun, membantu seseorang menaikkan muatan ke kendaraan adalah sedekah juga, yaitu sedekah tenaga. Wajah yang cerah di depan saudaranya adalah sedekah juga. Bahkan menahan diri dari perbuatan maksiat adalah sedekah juga. Dengan demikian, seorang yang miskin, yang sabar tentu saja, dan masih berusaha memberikan kontribusi ke masyarakat, baik itu hanya berupa tenaga, misalnya membersihkan tempat umum seperti masjid, hakikatnya adalah sedang melakukan donasi. Bahkan yang sudah tidak memiliki tenaga, sehingga hanya mampu memberikan wajah cerah saja, seraya menahan diri dari perbuatan maksiat adalah sudah memberikan donasi. Apa jadinya kalau orang-orang miskin ini membuat maksiat atau anarki, mengotori masjid, merusak tempat umum, atau ikut menyebarkan fitnah, atau mengajari anak-anaknya menjadi penjahat? Bukankah masyarakat jadi perlu mengeluarkan biaya dan tenaga ekstra untuk mengatasinya? Bukankah kalau masyarakat disibukkan dengan hal-hal semacam itu, mereka jadi berkurang kapasitasnya untuk menolong si miskin? Ya, ini patut direnungkan ya, para sahabat. Sudah mau miskin, berulah lagi. Nah, jangan seperti itu. Sekecil apapun donasi, itu pasti merubah nasib. Rasulullah mengatakan, ada orang yang diselamatkan dari api neraka hanya karena sebutir kurma. Di hadis yang lain, beliau cerita bahwa ada seorang pelacur dari umat terdahulu yang masuk surga karena timbangan amalnya lebih berat. Kenapa? Lantaran dia memberi minum seekor anjing. Kalau memberi minum seekor anjing saja bisa membawa donaturnya ke surga, bagaimana dengan memberi minum, menyediakan air bersih untuk satu desa muslim?
yang kemudian mereka dapat beribadah dengan baik, yang diantara mereka ada orang-orang alim yang senantiasa berdakwah dan menyebarkan kebaikan. Nah, tetapi tentu saja seseorang yang dititipi Allah rezeki yang lebih besar, baik itu berupa harta, tenaga, ilmu, jabatan, atau handai tolan, memiliki kewajiban donasi yang lebih besar. Mereka tidak hanya bisa berdonasi untuk mengubah nasibnya sendiri, tetapi bahkan mengubah nasib umat. Keren ya? Bahkan kalau dilakukan dengan cara cerdas, manfaat donasi ini bisa bertahan lama. Bahkan tetap bertahan meski donaturnya tidak ada lagi. Nabi mengatakan, ada amal manusia yang tidak terputus dengan kematiannya, yaitu amal jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh. Karena itu, bentuk donasi yang bisa kita ubah ini setidaknya mencakup 3 macam. Yang pertama, donasi dalam bentuk materi. Donasi ini objeknya adalah materi. Tentu saja amalnya bisa juga berupa tenaga atau pikiran, tetapi hasilnya adalah materi. Dan kalau materi itu berupa infrastruktur, apakah itu berupa jalan umum, masjid, sarana air bersih, atau juga pabrik yang memproduksi kebutuhan manusia, maka donasi ini akan memberikan kebaikan atau pahala terus-menerus selama dia masih dapat berfungsi. Yang kedua, donasi dalam bentuk ilmu. Donasi ini objeknya adalah ilmu, atau suatu pengetahuan atau aturan sesuai syara yang membuat orang atau masyarakat menjadi lebih bijak. Amalnya bisa saja berupa sosialisasi, mengajar, menulis buku, membuat film yang menginspirasi, atau juga menjadikan semua itu mungkin dengan sebuah peraturan atau kebijakan. Selama ilmu yang baik tersebut masih berpengaruh atau dipakai masyarakat, baik secara sadar ataupun tidak, maka masih memberikan kebaikan atau pahala terus-menerus. Dan yang ketiga, sahabat, donasi dalam bentuk pembangunan manusia. Donasi ini objeknya adalah manusia, upaya membentuk manusia menjadi orang soleh yang cerdas, tekun bekerja, dan berjiwa peduli pada sesama. Itu adalah donasi yang luar biasa, yang memerlukan kesabaran tingkat tinggi, tetapi pasti akan mengubah nasib suatu kaum di masa depan. Jadi gambarannya ada 3 ya, sahabat. Yang pertama, donasi yang memang kaitannya dengan materi, ya. Yang kedua, dengan ilmu. Dan yang ketiga, penggabungan antara materi dan ilmu, yaitu pembangunan manusia. Dakwah untuk menegakkan kembali khilafah Islamiyah yang akan menerapkan syariat Islam secara kafah dan mendakwahkannya ke seluruh dunia secara efektif adalah donasi yang mencakup ketiga hal di atas sekaligus. Dalam dakwah ini, otomatis kita berdonasi dalam bentuk materi untuk memutar roda dakwah. Kemudian tenaga kita curahkan setiap kita melakukan kontak dan sosialisasi tentang kegiatan dan seterusnya. Pikiran kita peras untuk menghasilkan berbagai ilmu baru yang solutif syar'i untuk persoalan dunia modern. Dan kita mendidik atau mentafkib sumber daya manusia agar menjadi pribadi-pribadi yang pantas untuk dipercaya oleh ahlul quwah, pemilik kekuatan yang akan memberikan pertolongannya. Donasi total seperti ini pula yang dilakukan para sahabat utamanya yang bersama Nabi berdakwah sejak dari Mekah. Kemudian mendirikan daulah Islam di Madinah hingga akhirnya melakukan futuhat, pembebasan wilayah ke negeri-negeri yang jauh. Karena itu tak heran bahwa Rasulullah pernah menegur Khalid bin Walid yang mencela sedekahnya Abdurrahman bin Auf karena dianggap kurang sebanding dengan kekayaannya. Rasulullah bersabda, "Wahai Khalid, janganlah engkau menyakiti salah seorang dari ahli Badar. Seandainya engkau berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, maka tidak akan bisa menyamai amalnya." Itu karena Abdurrahman telah berdonasi sejak daulah Islam belum tegak, sementara Khalid baru masuk Islam setelah daulah Islam tegak. Jadi sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, intinya adalah mari kita ubah donasi kita. Sahabat bisa ubah donasi yang tadinya harta mungkin 1.000, 2.000, kemudian naik ditingkatkan ya 10, 20 ribu. Naik lagi terus ya. Kalau sahabat memang tidak dengan harta, dengan ilmu.
sahabat terus menyebarkan ilmu, ya sekalipun tidak menjadi orang yang pertama menyebarkan ilmu, tapi insya Allah itu sangat bermanfaat. Nah, salah satunya adalah bisa menyebarkan video pembahasan ini ya tentang 30 jurus mengubah nasib, dan kalau orang lain tertarik kemudian mengamalkan apa yang ada di dalam bahasan ini ya, maka tentu sahabat akan mendapatkan aliran pahala. Dan yang terakhir, donasi yang luar biasa besar yaitu pembangunan manusia. Selain menyampaikan ilmu, tapi juga terus mengajak untuk melakukan perubahan bersama, sehingga suatu saat nanti Allah takdirkan kita untuk menjadi umat yang terbaik kembali, karena kita sudah melayakkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari mulai hal yang terkecil dalam kehidupan kita, yaitu donasi kita. Demikian yang bisa Fikri sampaikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.